Kita lihat dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitannya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitannya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat yang ke-12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu, tadi ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan, Tuhan tunjukkan saya sebuah penglihatan secara supranatural, bahwa ada orang-orang yang tidak akan tahan menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Tahun-tahun ke depan, terutama orang-orang percaya. Seperti apa yang dikatakan oleh Matius 25 ayat 1-13. Ada gadis yang bodoh, ada gadis bijaksana. Ada gereja bodoh, ada gereja bijaksana. Yang membedakan adalah pada persiapan minyak mereka. Dan ayat 3, ayat 4, ayat 8, ayat 9 berkata begini. Yang bodoh itu tidak mau membeli, tidak mau bayar harganya. Bapak Ibu tahu bahwa semua yang sedang terjadi kepada kita hari ini, itu adalah waktu untuk Tuhan mempersiapkan kita. Persiapan yang baik membuat seberapa kita sanggup. Dan ketika Bapak Ibu tidak mempersiapkan diri dengan baik, masalah suami istri, masalah orang tua dan anak, masalah kita dengan pekerjaan, dengan keuangan, semua yang terjadi adalah Tuhan pakai itu, Tuhan mengintervensi itu untuk menggenapi firman-Nya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan Bapak Ibu, ketika kita salah meresponinya, maka kita tidak akan melihat perkara besar, perkara ajaib. Ketika kita salah meresponinya, maka kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Hari-hari ini kita ada di sebuah musim. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa kalau kita belajar dulu di SMP, SMA itu ada karnivora. Karnivora itu pemakan daging. Tapi hari-hari ini kita ada di sebuah era namanya, yaitu era digital. Saya sebut itu adalah mediavora, pemakan media. Dan Bapak Ibu, itu bisa menjadi sesuatu yang membawa kebaikan bagi kita. Saya bisa bicara di sini, tapi teman-teman kita yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Taiwan, yang ada di Sabah, yang ada di KL, yang ada di Singapura, bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu bisa menjadi sesuatu sarana, menjadi jembatan untuk orang dengarkan firman. Tapi teknologi juga bisa dipakai oleh setan untuk distract saudara dan saya, mengalihkan perhatian kita, sehingga kita tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk musim-musim ini. Satu waktu nanti, apa yang tadi Tuhan perlihatkan kepada saya, bahwa mereka yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, mereka tidak akan sanggup menghadapi tantangan, masalah, persoalan. Mulut mereka akan bersungut-sungut, dan ujung dari bersungut-sungut itu adalah mereka menyangkal akan kekuasaan Tuhan, dan tidak percaya lagi akan otoritasnya. Karena dia segala sesuatu dia hanya cuma ambil untuk dirinya sendiri. Dia hanya memuaskan dagingnya, memuaskan dirinya. Dia tidak lagi mencari perkenanan Tuhan. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu malam ini melalui firman Tuhan, supaya kita jangan menjadi gereja yang bodoh, 5 gadis yang bodoh.
Mereka punya pelita nyala, tapi mereka tidak mau membeli minyak. Membeli adalah sesuatu harga, nilai yang harus Bapak Ibu keluarkan. Kita tidak mau kasih waktu untuk berdoa. Kita tidak mau kasih waktu untuk selidiki firman. Kita tidak kasih waktu untuk duduk merenungkan firman. Kita tidak memberikan waktu spesial untuk duduk bersama suami, istri, anak-anak. Kita tidak membawa keluarga kita datang menyembah Tuhan. Pribadi kita tidak lapar dan haus akan firman Allah. Satu waktu nanti, karena mempelainya lama datang, belum datang sekarang. Ini kan sebenarnya Yesus bicara tentang perumpamaan, tentang kedatangannya pada kali yang kedua. Dan ada gereja yang bodoh. Saudara, jangan jadi gereja yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri. Tapi jadi gereja yang mempersiapkan diri, yang mau bayar harganya. Amin. Yang mau membayar harganya. Ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk Anda dan saya merenungkan firman Tuhan. Dan kehidupan yang seturut kehendak Tuhan merupakan hasil dari kehidupan Kristen yang disiplin. Tanpa sebuah persiapan, kedisiplinan, maka Bapak Ibu tidak akan jadi orang ahli. Orang ahli itu Bapak Ibu, carinya susah, dapatnya, bayarnya mahal. Dan kehidupan Kristen yang disiplin itu tidak terlepas dari pemakaian waktu yang disiplin pula. Ketika Bapak Ibu tidak mendisiplinkan hidup kita, mendisiplinkan waktu kita, kita hanya memutuskan segala sesuatu ketika itu sudah harus ambil keputusan hari ini, baru kita putuskan hari ini. Maka saya percaya kita tidak akan pernah naik ke level yang lebih tinggi. Kita tidak akan pernah melihat kepercayaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Mungkin kita tetap dapat gaji, mungkin kita punya uang, mungkin kita tetap ada hari ini bernafas, tapi Bapak Ibu tidak melihat promosi. Orang-orang yang akan dipromosi, yang dipercayakan, yang akan dipercayakan perkara-perkara besar adalah mereka yang mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu, memanajemen waktu dengan baik. Sehingga ketika satu waktu nanti, kalau di dunia aja pemimpin bisa lihat, kalau kita kerjanya hanya ketika dibutuhkan baru kita kerja, dan ketika tidak dibutuhkan kita santai, saya percaya kita tidak akan jadi orang yang akan dipercaya oleh pemimpin kita. Dan ingat bahwa Tuhan lihat kita itu every minutes. Setiap menit Tuhan memperhatikan kita. Apakah kita mempersiapkan diri dengan baik? Ataukah kita mempermainkan waktu? Kita hanya datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Kita hanya teriak nama Tuhan ketika ada persoalan. Tapi ketika semuanya baik-baik, maka kita jauh daripada Tuhan. Yang kita ingin, yang Yesus ingin daripada kita, adalah saudara dan saya mendisiplinkan diri, menggunakan waktu dengan baik. Dan Yesus menggunakan waktu dengan baik. Dia melayani seharian, tapi tengah malam dia berdoa semalaman. Dia berdoa di waktu pagi. Ketika hari masih gelap dia bangun dan berdoa. Dan Tuhan mau saudara dan saya mempersiapkan diri dengan baik. Amin. Saya nggak tahu apakah Anda punya waktu 1 jam tiap hari atau tidak. Tapi Tuhan ingatkan saudara dan saya, 1 jam Anda itu cuma bertahan. Itu belum menyerang. Mari, ini waktu mempersiapkan diri dengan baik. Hari-hari ke depan Anda nggak pernah tahu. 1 jam ke depan Anda nggak pernah tahu. Tapi dengan mempersiapkan waktu dengan baik, Anda sedang mempersiapkan minyak dalam buli-buli. Buli-buli adalah hati saudara. Anda sedang mempersiapkan kekuatan, kuasa, urapan, hikmat Allah Anda sedang isi dalam hati saudara. Untuk Anda dan saya melewati musim yang baru. Amin. Dan saudara kalau ingin menjadi seperti Yesus, maka kita harus mendisiplinkan diri dengan waktu kita. Tuhan memberi kita waktu. Tuhan memberi kita pekerjaan. Tuhan memberikan kepada kita pelayanan. Untuk kita lakukan. Supaya saudara dan saya pakai itu menyenangkan Tuhan. Tuhan gak pernah mau kita kasih yang sisa-sisa. Tuhan tidak pernah mau saudara dan saya makan bakso dulu baru kembalian baksonya. Baru ketika kali persembahan, Anda berdoa, Tuhan kami mau beri persembahan yang terbaik. Tapi Anda kembalian dari persembahan, kembalian daripada tukang bakso tadi. Yang kembaliin kepada Anda. Saya percaya Anda nipu Tuhan. Kita nipu Tuhan. Kita nggak kasih yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan mau yang terbaik yang ada pada saudara. Tuhan nggak mau kita kasih waktu yang sisa. Seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu persiapan yang baik membuat seberapa kita sanggup. Semakin kita menjadi seperti Yesus, semakin kita akan mengerti mengapa waktu yang Tuhan berikan kepada kita harus digunakan secara disiplin. Ingat kata murid itu dari kata disciple. Kemudian kita dapat kata murid. Tapi dari kata disciple itu juga kita dapat kata disiplin. Orang yang hebat, orang yang akan dipakai oleh Tuhan adalah dia yang mendisiplinkan dirinya.
Bapak Ibu kalau mau cari karyawanmu, mau cari seorang pekerja di gereja, jangan cari orang yang tidak mendisiplinkan dirinya. Jangan cari orang juga yang malas doa. Jangan cari orang yang tidak punya waktu, yang tidak kuat bangun pagi. Maka saya percaya bahwa dia tidak bisa dipercaya. Amin. Saya baca sebuah buku yang sangat bagus sekali. Dan buku ini adalah ditulis oleh seorang yang namanya Dr. Richard Swenson, MD. Judul bukunya adalah Overload Syndrome. Ya, The Overload Syndrome. Dan buku ini memenangkan penghargaan The Gold Medallion Book Award. Ya. Karena buku ini sangat bagus sekali bagaimana kita bertanggung jawab dengan waktu kita, supaya kita bisa dipercayakan perkara-perkara besar dan perkara-perkara hebat. Saya baca ada sebuah buku yang ditulis oleh Mike Murdock, kalau nggak salah itu, tentang rahasia orang yang pernah hidup, rahasia orang terkaya yang pernah hidup di muka bumi ini, dan dia tulis tentang Salomo. Dan salah satu rahasia Salomo adalah mempergunakan waktunya dengan baik. Dan dia katakan begini, kalau Anda mau jadi orang sukses, maka kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menggunakan waktu dengan baik. Jangan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik, apalagi mencuri-curi waktu. Saudara, kalau pemimpin saja tidak akan mempromosi orang-orang yang mencuri waktu, apalagi Tuhan. Maka beberapa hal, mari kita belajar. Persiapan yang baik membuat seberapa kita sanggup. Yang pertama, gunakanlah waktu secara bijaksana. Bapak Ibu tulis, saya harus menggunakan waktu saya secara bijaksana. Karena hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari yang jahat. Menggunakan waktu secara bijaksana, artinya Bapak Ibu dan saya bisa menggunakan 1 kali 24 jam. Berbeda dengan orang lain. Orang lain dalam 1 kali 24 jam bisa sukses, tapi ada juga kita lihat orang yang tetap miskin. Ada orang yang dipromosi, ada orang yang kerjanya 20 tahun, tapi tetap posisi pertama kali dia masuk, dia masih tetap ada di posisi yang sama. Gunakan waktu secara bijaksana adalah melangkah sesuai dengan tuntunan dan waktunya Tuhan. Dan Bapak Ibu tidak melakukan karena keinginan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu melakukan karena keinginan Tuhan. Efesus pasal 5, ayat 15 sampai ayat 16 berkata, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu lihat hari-hari ini yang kita sedang dipertontonkan dengan media-media online, media-media cetak. Bahwa orang berbuat salah tidak pernah merasa salah. Orang berbuat salah tapi mencoba memutarbalikan dari semua yang mereka lakukan. Dan mereka tidak mempergunakan waktu dengan baik. Siapa tahu dalam kondisi seperti ini, ketika kesalahan saudara dan saya diketahui, siapa tahu Tuhan mau kita berubah di situ. Dan Tuhan tidak mau saudara dan saya menjadi hancur dan akhirnya jadi binasa. Tapi Tuhan mau kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Sehingga waktu itu betul-betul yang Bapak Ibu jalani 24 hours, 24 jam ini. Waktu kita ini disebut dengan kronos. Kronos itu adalah waktu normal yang kita jalani. Harus kita pergunakan dengan baik. Dan ada banyak orang yang menggunakan waktu ini tidak seturut dengan kemauan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita pakai dengan bijaksana. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang hilang dalam hidup kita. Kalau nanti Bapak Ibu lihat dalam Mazmur 90 ayat 12. Musa menulis dalam kitab Mazmur itu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berarti ada hari-hari yang hilang di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu tidak hidup menurut waktunya Tuhan, tuntunan Tuhan. Dengan kalimat ini, Rasul Paulus memperingatkan orang-orang Kristen yang ada di Efesus untuk mereka mau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kemungkinan saat-saat itu mereka sedang menghadapi masa-masa aniaya, saudara. Sehingga kecenderungan mereka mau meninggalkan iman mereka. Mereka mau meninggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan mereka mau berdamai dengan dunia. Mereka mau untuk kompromi dengan dunia. Sehingga Rasul Paulus menulis Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan 16, supaya mereka menggunakan waktunya dengan baik, supaya tetap berdoa,
tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan. Wow. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat yang pertama, Kisah Rasul 20 ayat pertama, dikatakan begini, Kisah Rasul 19 ayat 23 dulu. Kita lihat, nanti baru kita lihat Kisah Rasul 20 ayat yang pertama. Kisah Rasul 19 ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Ketika Kisah Rasul 19 ini, maka terjadi kerusuhan karena jalan Tuhan. Pada waktu itu, mereka menginjil, dan mereka waktu itu belum jadi Kristen, tapi baru jadi sekte, saudara. Ya. Atau mereka sebut dengan jalan Tuhan. Dan terjadi huru-hara di situ. Huru-hara di situ. Tentang jalan Tuhan. Ada demo, dan dikatakan bahwa mereka yang menyampaikan firman Tuhan, mereka dianiaya, mereka dilempari, mereka dipukulin. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat, Kisah Rasul 20 ayat yang pertama, dikatakan setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, situasi yang sulit ketika dalam penganiayaan. Mereka tidak meninggalkan iman mereka, tapi mereka mempergunakan waktu itu. Rasul Paulus menggunakan waktu itu untuk menguatkan hati murid-murid yang lain. Bapak Ibu ketika lihat seseorang sedang dalam keadaan yang susah, yang sulit dalam pergumulan, Bapak Ibu kuatkan hati mereka. Ketika Bapak Ibu lihat bahwa suamimu sedang lemah, istrimu sedang lemah, maka jangan bersungut-sungut, saling menguatkan hati. Ketika kita lihat anak-anak kita sedang dalam keadaan pergumulan dan putus asa, jangan menghakimi, tapi ajak mereka berdoa. Kasih firman kepada mereka dan kuatkan hati mereka. Bahkan saya beritahukan kepada saudara pada zaman sekarang ini, kita menghadapi masa-masa, kita mungkin tidak menghadapi lagi masa-masa aniaya, seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Tapi dunia ini di mana kita hidup, tidak mendukung kita untuk menggunakan waktu secara bijaksana, terutama untuk tujuan rohani. Bapak Ibu, perhatikan, sesungguhnya hari-hari yang kita hadapi sekarang ini, bagi saya adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Benar, Bapak Ibu, dulu kita sebelum ada handphone, kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di pulau lain. Bahkan dalam kota sendiri kita nggak pernah tahu. Kecuali kalau Bapak Ibu langganan koran di rumah, Bapak Ibu mungkin bisa tahu dari headline koran. Tapi kalau Bapak Ibu nggak langganan koran di rumah, Bapak Ibu nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang ini ada kalanya berita yang Anda dapat, itu melebihi apa yang didapat oleh media-media online, media-media cetak. Apa yang terjadi di satu negara, Bapak Ibu langsung bisa tahu. Bapak Ibu bisa lihat antara perang antara Ukraina dan Rusia. Bapak Ibu bisa lihat hari ini, bisa melalui YouTube, bisa melalui media-media yang bisa Bapak Ibu akses di sana. Ya, Bapak Ibu bisa ter-up to date every day. Bapak Ibu bisa lihat. Dan bisa disuguhkan hal-hal yang bisa membuat Anda takut, bisa membuat Anda khawatir. Bahkan saya katakan tadi, sesungguhnya hari-hari yang kita hadapi sekarang ini, hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Apakah itu membuat Anda takut, Anda khawatir, atau membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan untuk mempersiapkan diri dengan Tuhan? Dan akhirnya, ketika Bapak Ibu terpengaruh dengan hal ini, banyak pencuri-pencuri waktu. Dan saya beritahukan mereka adalah kaki tangan dunia ini. Mereka adalah kaki tangan daripada setan. Mereka adalah kedagingan dan tipu daya setan yang mencoba mendistrak saudara keluar dari jalurnya Tuhan. Dan mereka, dunia sedang bersaksi dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk, mulai dari teknologi canggih. Saya tidak katakan bahwa teknologi canggih itu tidak baik. Buktinya kita bisa dengar firman hari ini melalui teknologi canggih. Saya bisa cuma ada di depan iPad saya, dan seluruh bumi, seluruh dunia kalau terakses dengan kita bisa dengarkan firman Tuhan. Tapi mari saya bersaksi bahwa ketika itu tidak dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ini bisa menjadi kaki tangan daripada dunia untuk menarik Anda keluar untuk tidak mempersiapkan diri dengan baik. Mulai dari teknologi canggih sampai dengan hal yang sederhana seperti Anda dan saya bergosip dan melamun, dan Anda mempersalahkan dirimu sendiri. Kenapa keadaanku seperti ini? Kenapa orang itu diberkati aku tidak? Kenapa duitnya banyak aku tidak? Aku sudah mau jatuh tempo dalam bayar kartu kredit.
Aku lagi bergumul hari ini, kalau belum ada uang, Tuhan di mana? Kok Tuhan gak tolong saya? Pertanyaannya, siapa yang menyuruh Anda untuk ambil kartu kredit? Apakah Anda mampu? Kita harus ukur kekuatan kita. Jangan kita kasih beban pada hidup Anda, padahal Anda gak mampu. Lalu Anda menyalahkan Tuhan, sehingga Anda akhirnya tertarik dengan hal-hal duniawi melebihi hal-hal rohani. Anda dibawa masuk dalam hal-hal kedagingan, dan Anda tidak mempersiapkan diri. Anda tidak membayar waktu, memberikan waktu lebih banyak kepada hal-hal rohani, tidak mempersiapkan diri untuk hal-hal rohani dengan baik. Saya katakan kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempersiapkan diri hal-hal rohani dengan baik, maka kebutuhan Anda dan saya akan tercukupi oleh Tuhan. Dia Bapa yang lebih baik daripada Bapa yang di dunia ini. Dia Bapa yang lebih baik daripada bosmu di kantor. Tuhan akan mencukupkan saudara. Dan saya bersaksi dalam nama Yesus, ketika Anda mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya pertama kali full time, salah satu senior saya, dia seorang bisnismen, dia panggil saya dan dia berkata, sekarang sudah almarhum, dan dia berkata kepada saya, Luther, kalau kamu ikut Tuhan kamu lapar, kasih tahu Om, saya panggil dia dengan sebutan Om. Kasih tahu Om juga nggak akan ikut Tuhan seperti itu. Om punya 3 perusahaan. Tapi ketika Om dengar bahwa Om dipanggil jadi full time, Om serahkan kepada keluarga dan Om layani Tuhan. Pada waktu Om dapat persembahan kasih setiap bulan, itu nggak cukup. Bahkan perpuluhan Om ketika Om kerja dulu, itu nggak cukup dengan perpuluhan Om. Itu nggak sampai perpuluhan Om dulu. Tapi Om tahu bahwa kalau Om ikut Tuhan, Om nggak mungkin lapar. Dan kalau kamu ikut Tuhan, kamu lapar, kasih tahu Om. Dan saya bersaksi dalam nama Yesus sampai hari ini. Saya buktikan, 30 tahun lebih, saya melayani Tuhan. Kami nggak pernah lapar. Justru setiap awal bulan kita ambil waktu 10 hari untuk berdoa puasa, saking terlalu banyak makanan. Karena saya percaya, apa tidak ada masalah? Ada masalah. Ada persoalan, ada pergumulan, yes. Tapi itu tidak membuat suplai Tuhan itu kurang untuk kita. Ketika Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik. Kalau hari ini kita menangis karena uang, kalau hari ini kita menangis karena pekerjaan, kalau hari ini kita menangis karena bisnis, Bapak Ibu selidiki kehidupan rohani Bapak Ibu. Cari Tuhan sungguh-sungguh, persiapkan diri sungguh-sungguh. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kalau dia bisa mencukupi kebutuhan Israel di padang gurun, mereka tidak mati karena kelaparan, tidak mati karena kehausan, tidak mati karena kedinginan. Tapi mereka mati karena tidak merubah sikap hati mereka. Mereka tidak mempersiapkan diri mereka dan hati mereka sungguh-sungguh tentang lawatan Allah. Jangan sampai itu kembali untuk saudara. Jalan pikiran kita yang sudah tercemar sifat dosa. Tubuh kita yang sudah tercemar dengan sifat dosa. Dan hal-hal dunia ini, itu mengarahkan kita kepada hal-hal yang jahat. Mari serahkan pikiranmu, tubuhmu, seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Dan biar dia pakai seturut kehendak dan maunya. Kita harus ada pada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak dunia. Kita harus ada pada rencana Tuhan, bukan pada rencana tipu daya setan. Siapkan diri kita sungguh-sungguh. Maka hal yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan, gunakan waktu secara bijaksana. Haleluya. Saya bicara ini bukan cuma untuk Anda, tapi untuk saya juga. Ini pergumulan kita semua. Kalau kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, maka kita akan kehilangan yaitu waktu-waktu ilahi, di mana ketika Tuhan datang. Alkitab katakan begini, bahwa seorang anak pasti akan diberitahukan kapan waktunya Tuhan datang. Pasti. Kalau Bapak Ibu tidak, Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita akan merasa di alam roh bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Yang kedua, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya itu merupakan sebuah persiapan untuk kita memasuki kekekalan. Dalam waktu yang singkat, Kronos ini, Bapak Ibu sedang menyiapkan waktu untuk Ionos. Ionos itu waktu kekal. Itu waktu tanpa batas. Nanti baru Kairos itu adalah waktu Ionos mengintervensi. Waktu Kronos, makanya namanya Kairos. Waktu ilahi, waktu kekal mengintervensi waktu manusia ini. Maka yang tadinya 25 tahun harusnya tunggu, tiba-tiba masalah persoalan datang bertubi-tubi, maka dipersingkat hanya cuma 3 tahun saja. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya
merupakan persiapan untuk memasuki kekekalan. Kalau saya bolak-balik poin yang kedua ini, artinya kalau kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka Bapak Ibu sedang tidak mempersiapkan diri untuk kekekalan. Dan mohon maaf, saya lihat, maaf Bapak Ibu, saya kemana-mana, dan saya lihat ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mempersiapkan waktunya dengan baik hari-hari. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau hari ini Tuhan datang, maka dari semua orang percaya hanya 10% saja yang terangkat. Berarti 90%-nya ketinggalan. Saya berdoa hari ini, Anda yang dengarkan perkataan ini, kita semua orang yang mempersiapkan diri, kita semua adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk nanti rapture, terangkat, menyongsong Tuhan di awan-awan. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya mau terangkat? Berapa banyak yang mau berkata? Berapa banyak yang berkata, dunia enak pastor, saya mau tinggal aja di dunia. Dan saudara harus tahu bahwa di dunia sedang ada antikris. Anda mau belanja, Anda harus pakai tanda antikris. Hanya 3,5 tahun. Ya, 7 tahun dia alami itu, dan dikatakan Great Tribulation itu alaminya 3,5 tahun. Anda akan mengalami keadaan yang sulit yang belum pernah terjadi sebelum dunia ada sampai waktu itu. Untuk itu Anda harus mempersiapkan diri. Kita semua harus mempersiapkan diri untuk memasuki kekekalan dengan memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kalau saya katakan memanfaatkan waktu dengan baik, mempergunakan waktu dengan baik, mempunyai 2 arti. Arti yang pertama adalah sewaktu saudara dan saya hidup di dunia ini. Ketika Anda dan saya mati, sudah tidak ada lagi kesempatan. Kesempatannya adalah Bapak Ibu dan saya menerima mahkota, atau Bapak Ibu dihukum kekal. Hidup dalam kekekalan, atau kita menerima penghukuman kekal. Dan ini adalah kesempatan bagi saudara untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam kekekalan. Ketika mati Bapak Ibu, sudah nggak ada kesempatan sama sekali. Makanya saya tadi katakan begini, bahwa mempersiapkan diri memasuki kekekalan itu dengan cara memanfaatkan waktu, mempergunakan waktu, punya 2 arti. Yaitu waktu yang sekarang ini. Bapak Ibu harus pergunakan dengan baik. Masalahnya begini, kita nggak tahu 1 menit, 5 menit, 1 jam di depan kita seperti apa. Ada yang tahu. Orang bisa memprediksi, tapi nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa kita akan sukses di sana. Akan dipromosi atau akan gagal. Akan masih hidup atau kita akan mati. Kita nggak tahu. Karena itu pergunakan waktu yang ada dengan baik. Karena ketika kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik, maka itu seperti Bapak Ibu mempersiapkan hidup masuk dalam kekekalan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita melewati batas waktu hidup kita di dunia, kita nggak punya kesempatan sama sekali. Nggak ada kesempatan sama sekali. Nggak ada kesempatan bertobat. Ingat bahwa keselamatan Tuhan berikan 1 kali ketika Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menurut Roma 10:9 dan 10. Tapi ingat baik-baik, pertobatan itu every minutes. Setiap menit Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan dengan baik. Kenapa Tuhan kasih kesempatan itu? Karena Tuhan tahu kita bocor. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sempurna itu roh kita. Tapi pikiran, tubuh kita belum mengalami kesempurnaan. Karena itu Tuhan kasih kepada Anda dan saya kesempatan untuk bertobat setiap hari. Pikiranmu masih pikir yang salah, pikir yang najis, pikir yang jelek kepada orang lain. Tangan Anda masih bisa berbuat jahat dan sebagainya. Tuhan kasih kesempatan untuk kita bertobat every minutes. Pakai setiap kesempatan itu selama masih ada nafas di kandung badan. Haleluya. Tapi yang kedua, dalam mempergunakan waktu, yang pertama tadi sewaktu Anda hidup di dunia. Tapi yang kedua adalah begini. Jangan terlambat menggunakan kesempatan yang masih Anda miliki sekarang ini. Wow. Jangan terlambat menggunakan kesempatan. Kalau 1 jam ini Anda nggak pergunakan, maka Bapak Ibu alami 1 jam ke depan, 1 jam yang sekarang tidak akan mungkin kembali. 1 jam yang Bapak Ibu sudah tinggalkan tadi tidak akan mungkin kembali. Itu sudah jadi sejarah dalam hidup kita. Itu sudah jadi sejarah. Tidak mungkin kembali. Bapak Ibu kehilangan 1 jam yang lalu. Tapi Bapak Ibu akan dapat di 1 jam yang akan datang
puluhan kali lipat. Tapi 1 jam yang Bapak Ibu lewati, yang Bapak Ibu tidak pergunakan dengan baik, tidak akan pernah kembali. Dan setiap menit, setiap waktu yang kita pergunakan, satu waktu nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Karena itu tadi saya katakan gini, arti yang kedua dari kita menggunakan waktu adalah jangan terlambat menggunakan kesempatan yang masih kita miliki sekarang. Firman Tuhan memperingatkan kita dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2. 2 Korintus pasal 6 ayat 2 berkata begini, sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kapan itu? Anda dan saya nggak tahu. Kapan Tuhan akan berkenan kepada kita? Anda nggak tahu. Kapan Tuhan akan menyelamatkan dan menolong kita? Anda nggak tahu. Satu-satunya adalah pergunakan kesempatan. Ada waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk baca firman. Ada waktu untuk Bapak Ibu memberi. Ada waktu untuk kita nolong orang, nolong. Siapa tahu nggak ada kesempatan. Siapa tahu nggak ada kesempatan. Beberapa kali saya dengar, banyak kali orang itu WhatsApp istri saya untuk minta didoakan. Saking banyaknya, tidak bisa terhandle. Dan kami minta maaf. Ada kalanya, setelah dijawab, orang yang minta tolong itu udah meninggal. Atau yang minta tolong untuk mendoakan orangnya, saudaranya, itu udah meninggal. Tapi kalau itu sampai di telinga Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa tolong. Kalau bisa Bapak Ibu doakan. Dan saya percaya ini bukan tugas saya sebagai gembala, saudara. Sebagai pendeta, saudara. Sebagai pastor Anda. Tapi kalau semua kita mau bergerak di sini, maka saudara dan saya, kita mempergunakan kesempatan yang ada ini dengan baik. Saya nggak lihat, amin. Saya nggak lihat ada tulisan saya mau pergunakan kesempatan ini dengan baik. Dan saya percaya bahwa kalau kita mau pergunakan kesempatan dengan baik, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kita mengambil keputusan yang benar, untuk kita menggunakan kesempatan waktu ini dengan baik. Anggap saja ini adalah waktu persiapan. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan diri, di mana roh kita satu saat nanti akan mengalami yang namanya kekekalan. Wow. Mari persiapkan waktu dengan baik. Ini jadi pergumulan semua orang percaya di seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita nggak aman semua. Karena yang tentukan orang masuk surga atau neraka itu bukan pendeta, bukan pastor. Ada orang yang tanya kepada saya, pastor, kira-kira orang ini masuk neraka atau masuk surga? Saya bilang, saya bukan penentu orang masuk surga neraka. Yang menentukan itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah Anda dan saya, bagaimana mempergunakan waktu dengan baik. Itu berarti sekarang ini saat untuk mengambil keputusan yang tepat. Saat mengambil keputusan yang benar. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan diri. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan diri. Mohon maaf. Supaya roh Anda satu saat nanti mengalami yang namanya kita masuk dalam kekekalan di sorga bersama dengan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu belum membereskan masalah ini waktunya untuk bereskan. Jangan nunda. Ketika ada suara lembut di hati saudara, ayo doa aja. Nggak mungkin setan ngomong kepada saudara. Ada suara lembut di hati Anda, ayo baca Alkitab, ayo doa, ayo ibadah. Itu suara Tuhan, ikuti aja. Lama-lama Anda akan mendengar hal yang lebih besar yang akan Tuhan beritahukan. Tuhan akan beritahukan apa yang orang belum tahu, Tuhan akan beritahukan kepada saudara. Tapi mulai dengan apa yang Tuhan mulai beritahukan, roh Anda akan mulai peka dengar suara Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu belum bereskan itu, bereskan masalah ini waktunya untuk kita bereskan. Jangan menunda. Penundaan itu adalah salah satu bentuk ketidaktaatan. Jangan menunda untuk datang kepada Tuhan. Jangan menunda untuk datang dan Anda dan saya berikan waktu yang terbaik.
Jangan menunda untuk Anda dan saya memberikan semua yang terbaik yang ada pada Anda, termasuk harta, pikiran, pengalaman, kepintaran. Berikan kepada Tuhan, supaya Anda dipakai untuk waktu-waktu ini. Kesempatan ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga adalah, ingat bahwa waktu ini singkat. Bapak Ibu tulis, waktu ini singkat. Yang pertama tadi, gunakan waktu secara bijaksana. Yang kedua, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan persiapan memasuki kekekalan. Dan yang ketiga, waktu ini singkat. Ada orang berkata, Pak, seperti mama saya di rumah itu umurnya 93, tahun depan Januari nanti udah 94. Bahkan orang-orang yang jaga beliau sudah meninggal. Tapi beliau masih ada. Istri saya selalu berkata, juara bertahan. Kalau ditanya, mama umur berapa? 100 tahun. Padahal masih umur 93, jalan 94. Dan orang berkata umurnya panjang. Tapi sesungguhnya, waktu hidup kita singkat. Menurut apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, hanya 120 tahun. 120 tahun itu waktu yang singkat. Pada masa Adam penciptaan, ada manusia yang hidupnya 900 tahun lebih. Waktu ini singkat sekali. Yakobus pasal 4:14 berkata begitu. Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidup? Hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bapak Ibu pernah masak air panas? Seperti uap. Bapak Ibu lihat sebentar, tiba-tiba lenyap. Hidup manusia itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu pergi ke kuburan dan lihat batu nisan, lahir 1945, meninggal 2022, berarti 77 tahun. 1945, ada garis datar kecil, lalu 2022, garis datar kecil itu mewakili 77 tahun hidupnya. Singkat. Hidup sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi untuk apa kita menyombongkan diri? Untuk apa kita tepuk dada? Untuk apa kita tidak mempersiapkan diri? Kita tidak hidup kekal. Masalah yang kita hadapi bukan masalah kekal. Persoalan yang kita hadapi bukan masalah kekal. Kekayaan yang kita punya banyak, juga kita tidak bisa ambil. Kepintaran yang kita punya, Bapak Ibu punya titel depan nama, di belakang nama, itu pun satu waktu nanti Bapak Ibu dan saya tidak bisa ambil. Tapi pakai semuanya itu dengan baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan orang yang hidup paling lama pun akan terbukti sangat singkat sekali bila dibandingkan dengan waktu kekekalan yang tidak ada ujungnya. Haleluya. Bahkan saya berkata, seberapa lama pun itu, kehidupan di dunia ini tidaklah lama dibandingkan dengan kekekalan. Jadi berapa lama pun waktu yang masih saudara dan saya miliki untuk bertumbuh seperti Yesus, untuk menjadi seperti Yesus, waktu yang kita miliki itu pun juga tidak banyak. Jadi waktu untuk kita kenal Tuhan selama kita ada di dunia ini, itu tidak banyak. Bapak Ibu harus pergunakan dengan baik, supaya kita bisa jadi serupa dengan Tuhan. Beberapa daripada saudara melihat saya, dan Anda tahu bahwa Anda tidak mempergunakan waktu dengan baik. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu malam ini, mari datang kepada Tuhan. Pergunakan waktumu dengan baik. Jangan buang percuma waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Gunakan waktu dengan bijaksana. Gunakan waktu sebaik-baiknya, karena itu merupakan persiapan memasuki kekekalan. Dan karena waktu ini singkat, seperti uap yang kelihatan lalu lenyap, maka Bapak Ibu, mari bertumbuh seperti Yesus. Karena waktu yang Anda miliki itu juga tidak banyak. Pergunakan dengan baik. Cari dengan sungguh-sungguh
Dan Anda akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi. Sehingga satu waktu nanti, pintu itu dibuka. Dan yang masuk cuma 5 gadis bijaksana yang menyiapkan dirinya dengan baik. Ada minyak. Minyak itu adalah firman, waktu doa, kesempatan untuk dia berbuat baik sesuai dengan kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Dia telah membayar harganya selama dia ada di muka bumi ini. Dan dia masuk dalam pesta sang raja. Saya percaya kita semua malam ini dikasih kesempatan oleh Tuhan. Ini waktu untuk kita memperbaiki hidup kita. Perbaiki diri kita. Supaya kita selaras persiapan yang baik. Membuat seberapa kita sanggup. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara dan saya. Yang diberkati Tuhan malam ini. Tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Engkau telah bicara untuk mengingatkan kami, supaya kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Supaya kami sanggup untuk menghandle kepercayaan Tuhan. Mempergunakan waktu dengan bijaksana. Menggunakan waktu dengan baik. Artinya kami sedang menghargai, menjadi serupa dengan Tuhan. Kami mau sadar, semakin sadar, sungguh amat sadar bahwa waktu ini singkat. Karena itu kami harus menjadi serupa dengan Tuhan. Untuk kami melihat perkara-perkara ilahi yang Kau nyatakan bagi kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa malam ini, Bapa di sorga, nyatakan isi hatimu terus kepada umat-Mu. Ubahkan mereka. Pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu. Apapun problem mereka malam ini. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, persoalan apapun. Tuhan sanggup menopang dan menolong mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.